Selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para mahasiswa, pembelajar hebat dan smart? Semoga selalu dalam keadaan semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik. Pada sesi ini kita akan membahas tentang satu lagi dari penyakit pada sumsum tulang belakang yang sering kita kenal dengan istilah mielopati. Ya. Mielopati ini merupakan salah satu penyakit yang penyebabnya multifaktorial, namun pada ujungnya adalah terdapatnya gangguan pada medula spinalis. Jadi kata mielopati itu ada dua, terdiri dari mielo dan pati. Mielo artinya medula spinalis, pati artinya kelainan. Jadi setiap ada istilah mielopati itu merujuk pada kelainan atau gangguan pada medula spinalis. Berdasarkan SKDN 2019 ya level kompetensinya adalah 2. Jadi para mahasiswa hanya sekedar tahu menganamnesa etiologinya, patomekanismenya, tapi tidak perlu sampai pada tahap pengobatan ya. Jadi lulusan dokter mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan ya. Sasaran pembelajaran yang ingin kita capai yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengetahuan dasar patomekanisme dalam memahami tanda dan gejala klinis pada mielopati. Yang kedua, mampu mengidentifikasi faktor risiko yang berhubungan dengan kasus mielopati. Dan yang ketiga, mampu menentukan diagnosis dan diagnosis banding pada kasus mielopati berdasarkan analisis, anamnesis, dan pemeriksaan fisik. Ya. Nah, mielopati ini merupakan gangguan baik fungsi maupun struktur dari medula spinalis oleh adanya lesi baik komplit maupun inkomplit. Ya, uh, insidence dari mielopati ini menurut data National Spinal Cord Injury Data Research Center itu sekitar 10.000 kasus setiap tahun di Amerika Serikat dan insidensi paralisis komplit akibat kecelakaan itu diperkirakan 20 per 100.000 penduduk. Jadi angka tetraplegi itu sekarang ini ditemukan sekitar 200 per tahunnya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa hampir sebagian besar kasus pada mielopati ini disebabkan oleh faktor dari kecelakaan lalu lintas. Ya. Nah, mari kita melihat yang spesifik pada cervical mielopati. Ya. Jadi menurut definisi berarti mielopati yang terjadi gangguan fungsional dan struktur pada medula spinalis dan lesinya bisa terjadi pada proses extradural, intradural atau intramedula dan terdapatnya gangguan tersebut pada level cervical C1 sampai C8. Bagaimana patogenesis mielopati pada cervical ini? Pertama biasanya ada dulu trauma vertebra yang mengakibatkan kompresi pada medula spinalis. Kemudian terjadi proses inflamasi, contohnya terjadi mielitis. Kalau itu penyebabnya adalah tumor, maka dia akan mendesak medula spinalis. Kalau penyebabnya penyakit vaskuler seperti mielopati vaskuler, maka akan terjadi iskemik pada daerah medula spinalis yang diperdarahi oleh arterinya. Kalau kongnital bisa karena stenosis kanalis spinalis. Sedangkan kalau akibat penyakit degeneratif ya bisa terjadi spondilosis ya, spondilosis atau herniasi diskus intervertebralis yang berakibat kompresi pada medula spinalis. Jadi ujung-ujungnya adalah terjadinya gangguan fungsional maupun struktural dari medula spinalis. Menurut etiologinya itu ada beberapa yang diduga sebagai penyebabnya. Yang pertama bisa karena mielopati kompresi, ya. Nah, kemudian juga ada mielopati non kompresi. Jadi mielitis transversal infeksius itu termasuk mielopati non kompresi, ya. Misalnya karena faktor virus, ya. Virusnya bisa zoster, Epstein-Barr, atau bisa juga enterovirus atau toksik. Kalau degeneratif itu ya bisa juga karena faktor yang lain. Kemudian yang faktor kompresif ya, jadi mielopati kompresi karena degeneratif karena trauma. Traumanya bisa lesi pada tulang atau bisa herniasi diskus atau perdarahan epidural atau infeksi atau abses. Infeksinya karena abses jadi terbentuk sebuah massa. Kemudian tumor ini bisa
intradural, extradural, ya. Extradural benign dan maligna, intradural, intra dan extramilular. Sedangkan yang myelopathy non kompresif yaitu karena mielitis tadi, herpes, ya, ensefalitis akut, substansi toksik, jadi ada luka bakar listrik, degeneratif, metabolik, misalnya defisiensi B12, defisiensi vitamin E dan seterusnya. Kalau kita mengklasifikasikan myelopathy ini, maka ada sebut tingkatan myelopathy berdasarkan lurik dan myelopathy dengan skala klasifikasi Frankel. Ya, jadi grade-nya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau myelopathy Frankel A, B, C, D, dan E. Ya, silahkan nanti dilihat. Jadi ini adalah merupakan cara kita untuk menyamakan persepsi mengenai klinis yang dialami oleh penderita. Bagaimana karakteristik dari klasifikasi tersebut ya? Jadi kalau misalnya gangguannya bisa motorik, protopatik, proprioseptif, sakral-spiring, dan beberapa karakteristik yang kita ini. Nah, antara lesi komplit dan lesi inkomplit itu kita akan melihat di mana gangguan itu berada. Kalau motorik itu biasanya hilang kemampuan motorik itu di bawah lesi. Lesi inkomplit sering ditemukan pada daerah motorik. Kalau protopatik misalnya nyeri dan suhu itu hilang di bawah lesi, lesi inkomplit sering ditemukan. Jadi ada protopatik, ada proproseptik. Kalau proproseptik itu contohnya joint position, vibration, itu hilang di bawah lesi. Sakral sparing negatif dan positif pada lesi inkomplit. Ya. MRI hemorrhagic lesi inkomplit itu umumnya kok hemorrhagic 54%, kompresi 50%, dan kontusi 11%. Sedangkan lesi inkomplit edema 60%, kontusi dan normal. Kemudian otot-otot yang terganggu ini pada myelopathy cervical ya. Ini akan memperlihatkan gangguan berdasarkan letak otot yang diinervasi oleh nervus yang berasal dari C1 tadi sampai C8. Contoh, musculus deltoidois dan bicep itu diperserapi oleh C5. Fungsinya adalah abduksi bahu dan fleksi siku. Ya, abduksi bahu dan fleksi siku. Kemudian misalnya contoh quadriceps femoris ya, otot paha itu diperserapi oleh lumbal 3. Itu ekstensi lutut. Nah, kalau gastrocnemius soleus itu S1, sakral 1, gunanya adalah plantar flexi. Ya. Jadi dari sini nanti kalian bisa menghafal misalnya iliopsoas L2 itu fleksi panggul, quadriceps femoris L3, ekstensi lutut dan seterusnya. Ya. Jadi tidak perlu sebenarnya kita hafal, yang penting bagian-bagian tertentu yang penting, misalnya ekstensi, fleksi, ya itu yang penting kita tahu. Selanjutnya karakteristik klinis. Ya, tadi sudah ada ya. Jadi karakteristik kliniknya misalnya central core syndrome, anterior core syndrome, bronze core syndrome, posterior core syndrome. Ini masing-masing memiliki gejala yang berbeda, memiliki gejala yang khas. Antara bronze core syndrome dan anterior core syndrome itu berbeda secara klinis. Ada yang berbeda, ada yang sama ya. Nah, sedangkan karakteristik yang kita ingin klinik yang kita lihat, kalau misalnya masalah frekuensi kejadian, yang mana paling sering? Oh, ternyata central core syndrome itu yang paling sering terjadi gangguan. Anterior jarang, proximal jarang, posterior core syndrome juga sangat jarang. Nah, alasannya kalau posterior jarang karena di sana ada ligamentum yang kuat yang menutupi medulla spinalis. Biomekanik. Nah, yang central core syndrome itu penyebabnya bisa karena hiperekstensi ya, kalau faktor biomekanik, sedangkan pada anterior itu hiperfleksi. Untuk Brody core syndrome itu penyebabnya adalah penetrasi, sedangkan posterior core syndrome adalah hiperekstensi. Nah, jadi di sini saya bisa ambil soal di sini ya. Saya bisa bikin soal di sini. Jadi contoh misalnya, berdasarkan karakteristik klinik biomekanik, maka yang paling sering menjadi penyebab pada central core syndrome adalah hiperekstensika, hiperfleksika, penetrasika, hiperekstensi. Jadi bisa menjadi soal ini. Kemudian motorik, gangguan bervariasi, kemudian jarang paralisis komplit ini pada sentral ya. Sedangkan anterior core syndrome itu sering paralisis komplit karena gangguan traktus descendens biasanya bilateral. Sedangkan Brody core syndrome kelemahan anggota gerak ipsilateral lesi, sedangkan gangguan traktus descendennya positif ya. Protopatik ya, protopatik nyeri dan suhu gangguan bervariasi tidak khas. Kalau di ini anterior sering hilang total karena gangguan traktus ascendens bilateral. Jadi traktus pilothalamikus yang descendens itu yang terganggu total. Brody core syndrome sering hilang total kalau memang lesi penetrasinya adalah
pas pada daerah depan. Gangguan bervariasi biasanya ringan. Proprioseptif jarang sekali terganggu ya, ya kalau sentral karena kan di belakang ini tempatnya ya di fundus posterior. Ya anterior jarak misalnya utuh, sedangkan bronchial hilang total ipsilateral gangguan trafus lainnya, sedangkan posterior itu terganggu. Perbaikan. Nah, yang mana sering mengalami perbaikan yang cepat? Sering nyata dan cepat khas kelemahan tangan dan jari mendekat ini central cord syndrome. Anterior itu paling buruk di antara lainnya. Kemudian bronchial itu fungsi buruk namun independensi paling baik. Sedangkan posterior no data. Kemudian secara klinis, mielopati itu adalah timbul kelemahan atau bermacam-macam gejala yang tidak spesifik ditambah dengan perkembangan penyakit yang lambat dan bertahap sehingga kadang menyulitkan deteksi. Untuk lesi pada cervical 3-6 menyebabkan kesulitan dalam menulis. Lesi pada C6 dan 8 menimbulkan sindrom spastik dan hilangnya propriosepsi tungkai. Pasien dapat mengalami gangguan gaya jalan yang lain dan sering jatuh. Tentu di sini juga ada gejala subjektif yang sering muncul ya, misalnya tungkai terasa berat, radikulopati, kemampuan motorik halus yang menurun, jadi kemampuan untuk mengambil hal-hal yang sifatnya halus ya, mengangkat rambut atau jarum kecil. Fenomena lermikal yaitu sensasi seperti tersengal listrik ketika timbul yang timbul pada anggota gerak yang dicetuskan oleh fleksi leher tiba-tiba. Jadi kalau kita coba difleksi begini atau ditekan kepala tiba-tiba, maka itu bisa terjadi fenomena lermitis. Baal dan kesemutan anggota gerak ini merupakan gejala subjektif yang pasien mungkin bisa rasakan. Kemudian lanjut dengan verisan fisik ya. Jadi pada verisan fisik kita akan menemukan tanda aktor motor neuron seperti kelemahan, terutama dirasakan pada ekstremitas. Ingat bahwa kalau lesi pada nus spinalis maka trias harus muncul, yaitu lesi motorik, lesi sensorik, dan lesi otonom. Ya, jadi motorik itu kelemahan, sensorik adalah gangguan rasa, misalnya tidak nyeri atau gangguan sensasi, baal, kram, sedangkan otonom misalnya tidak miksi atau keringat, tidak berkeringat. Nah, di sini kita lihat bahwa kelemahan yang terutama dirasakan pada ekstremitas atas, gaya jalannya ataksik gait. Ataksik gait itu seperti gayanya orang mabok, ya, sempoyongan. Kemudian hipertonus, ya hipertonus, tonusnya meningkat, jadi dia sangat kaku. Hiperrefleks, ya cepat sekali, begitu kita sentuh langsung refleks muncul. Klonus ankle, jadi kalau kita lakukan tek dia akan keluar muncul klonus. Kalau kita gores telapak kakinya, babinskinya muncul, ibu jarinya dorsofleksi, kemudian Hoffentrommer itu pada jari-jari. Nanti ini kita akan dapat semua di CSL cara pemeriksaannya. Kemudian mielopati kompresif ya, jadi di sini terbagi 3, ada degeneratif, ada traumatik, ada abses. Jadi ke degeneratif berarti berkaitan dengan menurunnya kondisi penderita, misalnya terjadi osteofit ya, ada sendi heset atau ligamen flafum yang menebal. Pada traumatik tentu karena ada trauma sebelumnya ya. Jadi yang paling mobile terkena itu khususnya C5, C7 dan P10 sampai L2. Jadi C5 sampai C7 itu bisa terkena dashboard injury ya. Jadi kalau kita bergerak kiri kanan atas bawah itu C5 sampai C7. Begitu juga pada vertebra di bagian bawah yang paling mobile itu adalah T10 sampai 2. Ya, di situ sering terjadi luxasi atau gangguan. Nah, kalau pada abses berarti ada sebelumnya infeksi yang mendahului, mungkin demam yang baik dirasakan atau tidak dalam tahap kronis, kemudian terjadi radikulopati, lama-kelamaan maka dia akan mengiritasi dan menekan ya baik dari samping, belakang maupun dari tengah. Kemudian mielopati non kompresif itu namanya mielitis transversal. Ada kriteria diagnostik di sini yaitu ada disfungsi motorik, sensorik, gejala dan tandanya bilateral, kemudian gangguan sensorik dengan batas yang jelas ya. Pada CSF-nya ditemukan adanya kadar IgG yang tinggi. Ya. Ini transversa mielitis consortium working group menghasilkan kriteria CSF dan MRI untuk mendiagnosa mielitis. Yang pertama ada di fungsi motorik sensorik atau otonom.
yang bersifat bilateral, bukti peradangan tulang belakang pada MRI atau cerebrospinal fluid, dan gejala dengan durasi berkisar antara beberapa jam sampai 21 hari dan tidak ada tanda-tanda kompresi ekstraksi. Selanjutnya pemeriksaan penunjang yang paling kita butuhkan dalam mielopati ini adalah pemeriksaan darah untuk melihat apakah ada infeksi dan sebagainya. Kemudian ronsen vertebra jadi X-ray, kemudian CT scan atau MRI. Yang gambar ini adalah MRI ya. Jadi kalau MRI itu membedakannya adalah jaringan semua kelihatan. Jadi ini adalah nodus finalis, yang ini adalah likor ya, likor yang finalis. Di sini ada tanda-tanda jadi kalau kita lihat di sini ada tanda-tanda penekanan karena likor ini terputus. Seharusnya likor ini mulus sampai di sini. Berarti kalau ada tanda seperti ini berarti terputus di sini, berarti ada penekanan di sini ya, hitam-hitam. Untuk diagnosis banding perlu sekali kita tahu umumnya disebabkan oleh apakah karena infeksi atau yang berkaitan dengan penyakit-penyakit trauma, tumor, gangguan vaskularisasi. Biasanya di sini yang membingungkan kita, apakah ini penyebabnya DD-nya ini sudah benar atau tidak ya. Terkadang kita harus detail untuk mencari penyebabnya. Nah, ini berkaitan juga dengan tata laksana. Jadi ketika kita mampu menentukan diferensial diagnosis, maka tata laksana kita akan tepat juga. Jadi kalau misalnya pertimbangannya misalnya kalau lesi struktural berarti perlu operasi. Tapi kalau penyebabnya adalah infeksi, maka perlu antibiotik atau kemoterapi pada tumor. Nah, untuk tata laksana pada cedera nodus finalis itu terutama ditujukan untuk meningkatkan, mempertahankan fungsi sensoris dan motoris. Jadi ini yang paling utama. Lesi nodus finalis itu yang komplit tidak menunjukkan perbaikan dalam 72 jam pertama, maka itu cenderung prognosisnya buruk. Jadi kalau sudah dalam 72 jam pertama tidak ada pergerakan, tidak ada refleks, tidak ada apa, hati-hati, itu sudah menunjukkan bahwa ini akan menjadi prognosis yang buruk. Kemudian gunakan methylprednisolon yang dosis tinggi, biasanya yang 125 mg injeksi atau 250. Kemudian follow up terus penggunaan obat itu diulang lagi setiap biasanya 15 menit atau 30 menit. Nah, jangan lupa lakukan fisioterapi karena ini untuk mencegah kontraktur dan mempertahankan fungsi, ya, terutama fungsi motorik. Kemudian terapi okupasional, jadi tangan kita itu harus mampu tetap bisa bekerja, okupasi, ya. Jadi tetap dilatih untuk melakukan pekerjaan, misalnya menulis, ya, mengambil makanan, atau memasukkan benang ke lubang jarum. Kemudian terapi konservatif, ya, yang umum biasa dilakukan, serta operasi bila sudah menunjukkan tanda-tanda kompresi yang tidak bisa ditangani secara konservatif. Nah, selama ini penyakit pada mielopati ini prognosisnya itu kurang-kurang bagus. Ada penelitian prospektif 20 tahun menunjukkan rata-rata harapan hidup pasien dengan cedera nodus finalis itu lebih rendah dibanding populasi normal. Terdapat penurunan rata-rata lama harapan hidup dengan sesuai dengan beratnya cedera karena disebabkan oleh kematian utama atau penyebab yang utama adalah komplikasinya. Ya, jadi komplikasi disabilitas neurologinya yaitu bisa pneumonia, emboli paru, septikemia, dan gagal ginjal. Jadi kasihan sekali orang seperti ini karena dia tidak bisa bergerak sehingga mudah sekali terjadi komplikasi. Ya. Jadi pada umumnya itu mereka meninggal bukan karena displasia tapi karena komplikasinya tadi, misalnya pneumonia, ya, tiba-tiba sesak napas, lendir banyak, dan akhirnya RW-nya tidak bisa lagi dipertahankan dan terjadi kematian. Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya menonton video ini. Semoga ini bisa memberikan pemahaman ya yang awal tentang mielopati. Selanjutnya kalau nanti di antara mahasiswa yang hebat dan smart ini ada yang mau menjadi ahli bedah saraf ya, ada yang menjadi ortopedi, maka ini akan sangat mendukung karena pada waktu kita melakukan terapi operatif, maka disitulah sebenarnya peranan kita apakah viabilitas dari nodus finalis ini bisa kita pertahankan. Ya. Terima kasih untuk semua perhatian yang telah diberikan dan menonton video ini. Semoga bisa menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan mielopati. Bila ada pertanyaan, ya silakan kirim ya ke email, ke chat atau WA dan bisa bertanya secara langsung. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.